Bab 1417 Teman lama dari masa lalu. Secara mengejutkan ia melompat keluar dari totem dan berubah menjadi hantu besar yang muncul di belakang Tuan Muda Rehuto. Tuan Muda Rehuto menyerang beberapa kali lagi dengan cakarnya, dan teknik Dewa Petir Yang Chen mulai goyah. Tidak sulit untuk melihat bahwa Tuan Muda Rehuto baru saja menggunakan teknik rahasia totem untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Yang Chen tahu bahwa tidak perlu menahan diri lagi terhadap Tuan Muda Rehuto. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan energi jiwanya, mengumpulkan sejumlah besar guntur dan kilat menjadi pedang tajam. Ketika pedang petir ini terbentuk, mereka semua berdiri tinggi di langit, jumlahnya mencapai lebih dari 100. Yang Chen menempelkan tangannya di tengah alisnya, menggunakan jiwanya untuk mengendalikan ratusan pedang petir ini dengan mantap. Maju. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen tiba-tiba menggerakkan tangannya, memerintahkan 100 pedang petir untuk menyerang Tuan Muda Rehuto. Marah, Tuan Muda Rehuto mengayunkan cakarnya dengan liar, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan arus udara berfluktuasi secara dramatis. Namun, Yang Chen menggunakan pedang petir dengan sangat terampil, dengan mudah menghindari serangan Tuan Muda Rehuto. Kemudian, memanfaatkan kesempatan itu, ia menusuk pertahanan Tuan Muda Rehuto dengan kecepatan pedang petir yang secepat kilat, menyerangnya dalam sekejap. Ah! Tuan Muda Rehuto tidak percaya bahwa ia akan dikalahkan oleh seorang seniman bela diri di puncak alam bela diri surga. Yang tersisa di matanya hanyalah keengganan dan kemarahan yang hebat. Namun, tak lama kemudian, pedang petir yang tersisa yang ditusukkan oleh Yang Chen juga menembusnya, menghantam tubuhnya satu demi satu. Akhirnya, ketika pedang petir itu menghilang, petir itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Tuan Muda Rehuto tak bernyawa. Tuan Muda sudah meninggal. Tuan Muda telah meninggal. Teriak para Blade Tiger di dekatnya seakan-akan langit runtuh. Tuan Muda Rehuto sudah mati, tamatlah riwayat kita. Pemimpin suku pasti akan membunuh kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Para Blade Tiger ini berada dalam kekacauan total. Yang Chen tidak bermaksud membasmi mereka semua tanpa pandang bulu. Pada titik ini, kekacauan di dalam suku Harimau Pedang adalah yang diinginkannya. Semakin kacau klan binatang iblis, semakin baik bagi manusia untuk memiliki kesempatan bernapas. Jika tidak, kekuatan binatang iblis yang telah disaksikannya pasti akan membawa kerugian yang lebih besar bagi umat manusia. Selama bertahun-tahun, manusia telah menjadi terlalu puas diri dan kurang berambisi. Hanya dalam waktu 1000 tahun, mereka telah melupakan pelajaran yang diajarkan oleh klan binatang iblis. Sekarang setelah dia berhadapan dengan Tuan Muda Rehuto, Yang Chen melirik Kai Yi dan melihat bahwa dia telah unggul melawan harimau pedang berambut hitam. Melihat hal itu, tentu saja dia tidak akan campur tangan, kalau tidak, Kai Yi pasti akan menyalahkannya. Dengan mengingat hal itu, ia mengalihkan perhatiannya ke manusia di bawahnya. Itu Yang Chen. Benar sekali, itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini, dia penyelamat kita dari alam liar yang luas. Sudah kuduga, Yang Chen akhirnya akan datang untuk menyelamatkan alam liar besar kita. Binatang-binatang iblis yang disebut-sebut itu tidak ada apa-apanya di hadapannya, mereka semua berada di bawah kekuasaannya. Di hati orang-orang dari Great Wilderness ini, Yang Chen telah lama menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dari awal naik ke tampuk kekuasaan, hingga kemudian mengalahkan geng pencuri kuda dan binatang esensi api, legenda Yang Chen telah menyebar ke seluruh Great Wilderness. Sekarang Yang Chen telah muncul, hal itu membuat mereka yang mengenalnya gembira. Yang paling bersemangat di antara semuanya adalah Gu Mingyue. Air mata mengalir di wajah Gu Mingyue saat dia tersedak kata-katanya. Dia bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Baru setelah dia memastikan berulang kali, dia tahu bahwa dia tidak salah lihat, pria itu memang Yang Chen. Surga telah menjawab doanya. Gu Mingyue akan dapat melihat Yang Chen lagi di masa hidupnya. Selain Gu Mingyue, ada beberapa wanita lain di kerumunan yang hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Selain Gu Mingyue, Feng Shuewu dan Bai Yingruo adalah dua wanita yang memiliki banyak sejarah dengan Yang Chen di tahun-tahun awal mereka. Lihatlah Yang Chen saat ini, selain bersemangat dan tersipu, mereka semua menundukkan kepala. Mereka ingin berinteraksi dengan Yang Chen, bahkan ingin mengikutinya, tetapi menghadapi momen yang begitu cemerlang, mereka hanya bisa menghela nafas dan menyerah pada pikiran mereka saat ini. Mereka tahu bahwa ada kesenjangan antara mereka dan Yang Chen dalam nasib mereka. Kesenjangan ini sudah ditakdirkan oleh surga. Pada saat ini, Yang Chen berjalan ke tengah kerumunan. Orang pertama yang ditemuinya adalah Gu Mingyue. Melihat Gu Mingyue aman dan sehat, Yang Chen dengan gembira berkata, "Mingyue, sungguh hebat kamu baik-baik saja." Tuan muda, Mingyue juga senang melihatmu. Awalnya, Gu Mingyue tampak baik-baik saja, tetapi ketika dia mendengar Yang Chen berbicara kepadanya, dia tiba-tiba mulai terisak-isak tak terkendali, tidak dapat menahan air matanya. Melihat Gu Mingyue seperti ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lembut, "Mingyue, jangan menangis. Haha, setelah kita mengusir binatang iblis dari wilayah manusia kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan." Setelah mendengar ini, Gu Mingyue akhirnya sedikit tenang.
Yang Chen melihat penampilan Gu Mingyue saat ini dan tidak dapat menahan luapan emosinya. Gu Mingyue di masa lalu anggun, gadis muda yang cantik dan penuh pesona. Sekarang, dalam sekejap mata, dia telah menjadi dewasa dan menggoda, sikapnya di masa lalu berkurang tetapi masih penuh kecantikan. Baiklah, semuanya dengarkan baik-baik. Hari ini, aku, Yang Chen, ada di sini untuk menyelamatkan kalian. Selanjutnya, aku akan menggunakan teleportation array untuk mengirim kalian ke tempat yang aman. Setelah itu, aku akan mengirim kalian kembali ke Great Wilderness. Ini adalah wilayah para monster, jadi aku tidak bisa menjelaskan banyak hal. Masuk saja ke teleportation array. Saat Yang Chen berbicara, dia telah membuka teleportation array milik negara Dewa Tiandu. Ketika teleportation array diaktifkan, orang-orang dari keluarga yang mengenali Yang Chen, secara alami langsung masuk tanpa ragu-ragu. Mereka mempercayainya tanpa syarat. Melihat orang-orang dari keluarga yang masuk lebih dulu, yang lain pun tidak ragu-ragu, berebut untuk memasuki susunan teleportasi. Setelah itu, satu demi satu. Baru pada giliran Feng Shuewu-lah dia menatap Yang Chen lekat-lekat, menggigit gigi taringnya, dengan air mata tersembunyi di pelupuk matanya, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun sebelum memasuki susunan teleportasi. Berikutnya adalah Bai Yingruo. Di matanya yang seperti air musim gugur, ada juga banyak hal yang tersembunyi, namun, semuanya memuncak hanya dalam dua kata, Yang Chen, lama tidak bertemu. Aku pergi dulu. Bai Yingruo, yang juga mengenakan pakaian putih bersih, memasuki susunan teleportasi. Tuan muda, saya juga ikut. Gu Mingyue berkata dengan patuh, tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yang Chen. Yang Chen mengangguk setuju. Dengan cara ini, ketika Gu Mingyue juga memasuki negara Dewa Tiandu, lebih dari 2.000 orang semuanya diangkut ke negara dewa. Melihat ini, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Ah, tidak. Pada saat ini, lolongan menyakitkan bergema di udara. Yang Chen mendongak tetapi tidak terkejut. Itulah harimau pedang berambut hitam yang dibunuh Kai Yi, yang mati mengenaskan tanpa sisa apapun. Setelah berhadapan dengan harimau pedang berambut hitam, Kai Yi bertepuk tangan dan cemberut, sungguh membuang-buang waktuku karena kau jelas bukan lawanku. Yang Chen, yang itu juga sudah dibereskan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bab 1418 Seni Rahasia Misterius dan Ajaib. Yang Chen memegang tas penyimpanan, yang merupakan milik Tuan Muda Harimau Pedang. Yang Chen tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Kai Yi. Pertama, dia memeriksa tas penyimpanan Tuan Muda Harimau Pedang. Setelah memeriksanya, Yang Chen mengerutkan kening. Ada cukup banyak harta karun di dalam tas penyimpanan itu, namun sayang, tidak ada yang diinginkannya. Apa yang kamu cari? Kai Yi memperhatikan bahwa Yang Chen sedang mencari sesuatu dan bertanya. Teknik rahasia totem, jawab Yang Chen. Kai Yi berkedip dan menyadari bahwa mereka perlu memeriksa teknik rahasia totem, yang dapat membantu orang menerobos tahap Spirit Plate. Yang Chen melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan teknik rahasia totem. Dia merasa sedikit kesal. Dia kemudian menoleh ke beberapa Blade Tiger yang gemetar di dekatnya. Siapapun di antara kalian yang menjawab pertanyaanku dengan baik dapat terhindar dari kematian. Teriak Yang Chen. Tuan, silakan bertanya. Kami akan menjawab semua yang kami tahu, jawab Blade Tiger dengan takut. Yang Chen tersenyum, menyadari bahwa tidak hanya manusia yang takut mati tetapi juga binatang iblis. Apa nama teknik rahasia totem yang digunakan tuan mudamu untuk mencapai tahap Spirit Plate? Tanya Yang Chen. Ini disebut teknik penyerbuan roh transformasi darah. Harimau pedang terkecil sangat waspada dan segera memberikan penjelasan terperinci, termasuk informasi yang tidak pernah ditanyakan Yang Chen. Nenek moyang kita menemukan teknik ini secara kebetulan, dan telah diwariskan selama puluhan generasi. Selama generasi ini, teknik penyerbuan roh transformasi darah telah digunakan 20 kali, dan 15 pengguna tahap pembentukan roh setengah langkah telah berhasil menembus ke tahap pelat roh. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tingkat keberhasilannya sungguh mencengangkan. Teknik transformasi darah spirit rusing memang menantang surga. Merasa perlu untuk bertanya, Yang Chen bertanya, di mana teknik ini direkam? Di gedung belakang, kata si harimau pedang kecil. Bahu, dasar pengkhianat. Bagaimana bisa kau membocorkan teknik rahasia leluhur kita kepada orang luar? Harimau pedang lain yang lebih besar meraung. Begitu dia selesai berbicara, sebuah petir menyambar dan mengenai tepat di dahinya, membunuhnya di tempat. Yang Chen berkata dengan santai, aku hanya menginginkan teknik rahasia dan tidak ingin menyakiti siapapun. Siapapun yang berani ikut campur akan mati. Jika ada yang dapat menemukan catatan dan persyaratan teknik transformasi darah untukku, aku akan menghadiahi mereka dengan sangat mahal. Mendengar hal ini, Blade Tiger menjadi cemas. Mereka tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi juga bisa mendapatkan hadiah. Siapa yang tidak menginginkannya? Para Blade Tiger yang ketakutan segera melompat keluar dan menuju ke gedung belakang untuk mencari teknik rahasia. Kira-kira saat yang dibutuhkan untuk secangkir teh, Blade Tiger kembali. Blade Tiger terkeciloh yang menyerahkan sebuah buku kuno kepada Yang Chen. Yang Chen mengambil buku kuno itu dan mulai membaca.
Ia merasa sebagian besar isinya sesuai dengan yang ia harapkan. Ia lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Blade Tiger kecil. Setelah itu, dia berkata pada Kai Yi, ayo pergi. Tepat saat mereka hendak pergi, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan mencabut totem Blade Tiger dan meletakkannya di ruang sungai 8 ekstremitas sebelum pergi. Setelah Yang Chen pergi, Blade Tiger merasa ingin menangis. Totem dan relik suci telah diambil. Apa yang harus kita lakukan? Saat pemimpin klan kembali, kita akan dipukuli sampai mati. Totem kita telah diambil. Mereka tahu bahwa binatang iblis dan manusia itu berbeda. Sementara manusia jarang menyembah apapun, binatang iblis memegang totem sebagai kepercayaan dan simbol yang harus mereka lindungi. Namun, Yang Chen hanya meraih totem itu dan membawanya pergi. Yang Chen tidak merasa perlu menunjukkan belas kasihan kepada binatang iblis ini. Meskipun dia tidak tahu hubungan antara totem dan teknik transformasi darah roh, yang terbaik adalah mengamankannya terlebih dahulu. Dengan itu, dia menunggangi burung rock bersayap merah itu sambil membaca teknik spirit rusing transformasi darah di tangannya. Saat membaca, Yang Chen menjadi asyik. Memang ada banyak makhluk cerdas di antara binatang iblis. Setidaknya, teknik transformasi darah spirit rusing telah disempurnakan melalui puluhan generasi. Yang Chen, kamu membaca dengan sangat fokus, apa sebenarnya teknik spirit rusing transformasi darah ini? Kai Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berkata perlahan, binatang iblis itu cukup pintar. Teknik penyerapan roh transformasi darah, seperti namanya, adalah tentang menggunakan darah untuk mengalirkan roh. Faktanya, Ki lahir dari darah, dan proses kultivasi manusia menggunakan darah sebagai pembawa. Jadi, kunci kultivasi tampaknya adalah darah. Binatang iblis memahami hal ini dan mencoba menggunakan kolam transformasi darah terlebih dahulu. Mereka memurnikan darah esensi dari elemen yin dan yang tanpa menghancurkannya, lalu menyatukannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh pengguna untuk membantu mereka menembus batas Ki dan mencapai tahap pelat roh. Tapi kami tidak membawa kolam transformasi darah. Kai Yi berkata dengan cemas. Tidak masalah. Ada metode untuk mengganti Blood Transformation Pool. Itu bukan satu-satunya pilihan. Jawab Yang Chen. Bisakah kau menangkap 2000 manusia sekaligus? Tanya Kai Yi sinis. Dia tidak meremehkan Yang Chen, dia hanya berpikir bahwa Yang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Memang, Yang Chen tidak cukup kejam untuk menyerang kaumnya sendiri. Namun, dia tidak merasa patah semangat. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, selalu ada jalan keluar. Aku hanya butuh darah esensi dari satu orang yang kuat di tahap Spirit Plate. Dengan ramuanku, aku dapat dengan mudah memurnikan darah esensi yin dan yang setara atau bahkan lebih besar dari 2000 orang. Pada titik ini, Yang Chen mendesah dalam hatinya. Andai saja dia mengambil sedikit darah saat membunuh buaya teror tadi. Namun, penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Tentu saja, tidak akan sulit untuk mendapatkan darah esensi dari Kaisar Agung tahap pelat roh di masa depan. Dia bisa meminta seseorang dari tingkat tinggi sektenya. Apakah semudah itu? Kai Yi bertanya dengan ragu. Haha, aku seorang alkemis. Hal terbaik yang bisa dilakukan seorang alkemis adalah mengubah sesuatu. Yang Chen berkata dengan santai. Bagaimana dengan totem? Apakah kamu yakin teknik rahasia binatang iblis ini akan berhasil pada manusia? Tanya Kai Yi. Yang Chen menguap, totem itu tidak terlalu berguna. Keberadaannya murni untuk tujuan simbolis. Mengenai apakah itu akan berhasil pada manusia, aku tidak yakin. Tetapi bahkan jika itu tidak berhasil padaku, itu akan cukup jika berhasil padamu. Mendengar ini, Kai Yi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Menerobos ke tahap Spirit Plate bukanlah sesuatu yang pernah dia pikirkan selama ribuan tahun. Apakah Yang Chen benar-benar bisa melakukan 1419 Lang Feng yang tak terkalahkan? Maka, Yang Chen dan Kai Yi menunggangi burung rock bersayap merah, meninggalkan wilayah taring harimau dan memasuki zona gurun. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sudah 1 bulan kemudian. Setengah tahun telah berlalu sejak ular piton raksasa surgawi memimpin binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos susunan roh pelindung dan menyerbu wilayah manusia. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam setengah tahun ini. Setelah gelombang pertama pertahanan manusia hancur, semua orang mengira bahwa seluruh 36 wilayah timur akan sekali lagi jatuh ke tangan binatang iblis. Anehnya, seseorang menyebabkan kekacauan di dalam binatang iblis, menghentikan serangan mereka dan menyebabkan mereka sakit kepala sementara mereka tidak dapat menyerang. Hal ini memberi manusia waktu istirahat yang cukup dan bahkan memungkinkan bala bantuan tiba tepat waktu. Kedatangan bala bantuan ini menandai dimulainya pertempuran yang kritis. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar bagi umat manusia. Keluarga kerajaan harus mengumpulkan pasukan dari wilayah utara dan selatan dan bergabung dengan Ling Nuzong dari wilayah tengah dan pasukan lain dari 42 wilayah barat untuk bergegas ke garis depan dari 32 pasukan timur. Saat tiba, kekuatan terkuat umat manusia berkumpul, dan pertempuran tinggal selangkah lagi. Banyak sekali individu kuat dari alam bela diri surga yang gugur dalam pertempuran, dan bahkan Kaisar Agung di tahap Spirit Plate dan tahap Jinzun terbunuh.
Bahkan seorang kaisar agung yang kuat di periode integrasi pun menemui ajalnya di tempat. Baik manusia maupun binatang iblis mengalami kerugian. Namun, manusia hanya bisa mempertahankan keadaan tidak kalah, dan kerugian tidak dapat dihindari. Setelah beberapa putaran pertempuran, kemenangan sulit diraih, dan moral sangat terpengaruh. Di sisi lain, binatang iblis menjadi semakin berani dan situasinya sangat genting. Hal pentingnya adalah seiring berjalannya waktu, binatang iblis akan terus mengirimkan bala bantuan, sedangkan manusia hampir tidak mempunyai kekuatan lain untuk dimobilisasi. Terlebih lagi, binatang iblis ini cerdas. Mereka tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka sering menggunakan berbagai cara untuk melemahkan moral manusia, membuat manusia sangat menderita. Hari ini tidak berbeda. Binatang-binatang iblis ditempatkan di perbatasan 36 daerah timur, sementara manusia bertahan di daerah Haohai dan membentuk formasi besar di depan daerah Haohai. Bukan tugas yang mudah bagi binatang-binatang iblis untuk menerobos daerah Haohai dan melancarkan serangan besar-besaran. Akan tetapi, binatang-binatang iblis itu mempunyai caranya sendiri, seperti sekarang ketika pasukan manusia dan binatang iblis saling berhadapan di langit di atas tepi Kabupaten Haohai. Namun di tengah-tengah konfrontasi ini, jauh di atas langit, seorang manusia terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan seekor binatang iblis raksasa. Mengenakan pakaian sekte divisi laut, dia merupakan salah satu master setengah langkah pembentukan roh sekte tersebut. Binatang iblis itu adalah seekor banteng barbar emas raksasa, juga berada pada tahap setengah langkah pembentukan roh. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama-sama. Teruskan, Muhai. Berjuang. Kalahkan banteng bodoh ini. Sorakan dan dorongan datang dari sisi manusia, tetapi Muhai, pemimpin sekte divisi laut, sama sekali tidak santai. Sebaliknya, semakin mereka bertarung, semakin sulit baginya, karena ia menghabiskan terlalu banyak ki sejati, dan baik serangan maupun pertahanannya pun mengalami kesulitan. Sedangkan untuk Golden Barbaric Bull, semakin ia bertarung, semakin ganas jadinya. Situasinya kritis. Ini buruk. Beberapa kaisar agung di sisi manusia menepuk paha mereka saat menyaksikan kejadian itu. Kaisar Feng Shui menghela napas, sekte divisi laut kita menyeret semua orang ke bawah dalam pertempuran ini. Muhai ditakdirkan untuk kalah. Aduh, saudara Feng Shui, itu tidak benar. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Tidak perlu membicarakan tentang menyeret siapapun ke bawah. Hanya saja binatang-binatang iblis ini terlalu kuat dalam pertempuran satu lawan satu. Kita seharusnya tidak menyetujui provokasi satu lawan satu mereka sejak awal. Kaisar Agung Hua Wu menggelengkan kepalanya. Setengah bulan yang lalu, pertempuran antara manusia dan binatang iblis menemui jalan buntu, dengan tidak ada pihak yang mampu memperoleh keuntungan. Tepat saat manusia merencanakan langkah selanjutnya, sekelompok binatang iblis tiba-tiba muncul dan menantang mereka untuk bertarung satu lawan satu alih-alih konfrontasi besar-besaran, dengan mengatakan akan lebih mudah untuk menentukan pemenang dengan cara itu. Kaisar-kaisar besar ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa peluang menang dalam pertarungan satu lawan satu antara manusia dan binatang iblis sangatlah kecil, karena perbedaan fisik mereka terlalu besar. Namun siapakah yang menyangka bahwa binatang iblis akan memanfaatkan keengganan mereka untuk setuju, terus memprovokasi mereka, dan menyebabkan moral mereka anjlok. Karena tidak mau membiarkan binatang iblis itu meneruskan provokasinya, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menerima tantangan itu. Mereka akan bertarung 5 kali sehari selama 10 hari. Setiap hari, siapapun yang memenangkan 3 pertarungan pertama akan dianggap sebagai pemenang. Setelah 10 hari, pihak dengan hari kemenangan terbanyak akan menjadi pemenang keseluruhan. Hari ini adalah hari ke-6, dan dalam 6 hari terakhir, manusia hanya berhasil menang 1 hari dengan susah payah. Pada 5 hari lainnya, binatang iblis menang tanpa kecuali. Situasi seperti itu tentu saja mengerikan. Setidaknya hari ini, di hari ke-6, manusia sebagian besar berada di pihak yang kalah. Jika mereka kalah lagi hari ini, moral mereka pasti akan anjlok. Lagi pula, bahkan jika mereka kalah 5 hari, hasil terbaik mereka adalah seri dengan binatang iblis. Namun sekarang, bahkan seri pun sulit dicapai. Ini buruk. Ekspresi Kaisar Hetan dan yang lainnya sedikit berubah. Pada saat ini, Muhai memuntahkan seteguk darah dan segera mundur, luka-lukanya sangat parah. Melihat ini, Kaisar Feng Shui menghela nafas, Muhai, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kembalilah. Meskipun Muhai tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menatap banteng barbar emas dengan pandangan kesal dan mundur karena kalah. Sekarang setelah si banteng barbar emas menang, ia tertawa terbahak-bahak, kalian manusia adalah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Hahaha. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi tanpa melihat ekspresi malu para manusia. Di sisi manusia, beberapa ahli medis dan segera dikirim untuk membantu Muhai menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan tempurnya sesegera mungkin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa kaisar besar khawatir. Kami tidak boleh kalah lagi. Jika kami kalah 2 ronde lagi, akan sulit bagi kami untuk membalikkan keadaan.
Mereka semua sangat jelas tentang situasi yang semakin memburuk. Jika yang terburuk terjadi, biarkan Lang Feng mengambil tindakan. Tetua keluarga kerajaan Xie Yun terbatuk 2 kali dan kemudian berkata, jika itu Lang Feng, seharusnya tidak apa-apa. Namun, bagaimana dengan Kaisar Hua Wan? Semua mata tertuju pada tubuh Hua Wanru. Lang Feng adalah salah satu murid inti Hua Wanru dan ahli peringkat atas di bawah tahap Spirit Plate. Dia telah terkenal di wilayah tengah selama ratusan tahun. Alasan mengapa banyak orang menaruh harapan pada Lang Feng bukanlah karena reputasinya, tetapi dia memang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 1 hari yang dimenangkan manusia selama 6 hari terakhir. Bab 1420 bertemu dengan Raja Elang Besi lagi. Pada hari itu, Lang Feng memenangkan 2 dari 3 kemenangan, dan telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut. Sayangnya, Lang Feng terluka parah setelahnya dan dibawa pergi untuk dirawat oleh Dan Medical. Mengenai kesembuhannya, masih belum diketahui. Bahkan jika dia sudah pulih, semua orang masih perlu melihat sikap Hua Wanru. Bagaimanapun, dia sudah memberikan kontribusi beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Hua Wanru. Rambut panjang Hua Wanru diikat ke belakang, matanya yang jernih tidak berkedip, namun tidak menunjukkan orang lain di dalamnya. Dia berkata dengan dingin, Lang Feng sudah pulih dari luka-lukanya. Karena semua orang membutuhkannya untuk bertindak, tentu saja, aku tidak keberatan. Seseorang, panggil Lang Feng. Aliansi membutuhkannya sekarang. Baik, Ketua Sekte. Seorang murid bergegas turun untuk memanggil Lang Feng. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan mata yang cemerlang dan alis yang indah diundang keluar. Begitu pria itu muncul, segerombolan wanita menatapnya dengan pandangan kagum. Dari para wanita di alam bela diri surga hingga para pelayan kecil, mereka semua bereaksi demikian, mengetahui penampilan Lang Feng akhir-akhir ini. Banyak kemenangan manusia yang terkait dengan Lang Feng. Bahkan di dalam aliansi, orang-orang sering berkata bahwa jika semua orang seperti Lang Feng, manusia tidak akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan seperti sekarang. Tuan, Anda memanggil saya. Lang Feng muncul dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, matanya menunjukkan sedikit kebanggaan, yang tidak berani dia ungkapkan di depan Hua Wanru. Hua Wanru bahkan tidak melirik Lang Feng dan berkata dengan dingin, aliansi membutuhkanmu sekarang. Pada hari ke-6 pertempuran, kita telah kalah dalam 1 pertandingan. Kamu harus melakukan yang terbaik dan berusaha untuk memenangkan 2 kemenangan untuk membunuh moral binatang iblis. Baik, Tuan. Serahkan saja padaku. Melihat bahwa dia telah menjadi kunci terakhir, Lang Feng tersenyum percaya diri. Semua orang akan tetap bergantung padanya. Lang Feng melangkah maju tanpa ragu-ragu, Yang Mulia Kaisar Agung, aku tidak akan mengecewakan kalian. Beberapa Kaisar Agung memandang Lang Feng dan mengangguk puas, merasa sangat bersyukur. Jadi, Lang Feng melangkah maju, menghadap langsung ke banteng barbar emas. Banteng barbar emas meraung, Lang Feng. Aku sudah lama menunggumu. Sekarang setelah kau akhirnya tiba di sini, aku akan segera memberitahumu betapa kuatnya aku. Apakah kalian para monster iblis yakin tidak ingin berganti pemain? Aku tidak suka memanfaatkan orang lain. Kalian baru saja bertarung, dan kekuatan internal kalian terkuras. Kalian bisa sepenuhnya berubah menjadi monster iblis lain. Seru Lang Feng. Hahaha, konyol. Bahkan jika aku melawan 10 dari kalian, aku masih bisa mengalahkan kalian sampai kalian mencari gigi di tanah. Banteng barbar emas sangat sombong dan mulai melawan Lang Feng. Lang Feng mencibir, mengira bahwa banteng barbar emas itu bodoh. Dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata sopan, dan jika banteng barbar emas tidak mundur, itu lebih baik. Dalam sekejap, Lang Feng melancarkan gerakan dan bertarung dengan banteng barbar emas. Tidak lama sebelum Lang Feng bertarung dengan banteng barbar emas, Yang Chen telah melintasi gunung dan sungai, menyeberangi zona tanah terlantar, dan memasuki daerah pegunungan utara. Saat memasuki North Mountain County, ia mengubah kebiasaan bepergiannya menjadi sendirian dan menyingkirkan Red Winged Rock. Tidak banyak binatang iblis di Kabupaten Gunung Utara, dan yang ada tidak terlalu kuat. Tampaknya semua binatang iblis berada di garis depan. Yang Chen berbisik pada dirinya sendiri. Dengan pikiran ini, ia mempercepat langkahnya. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat melangkah jauh dalam jarak satu daerah, yang tidak akan menjadi masalah. Setiap kali melewati suatu daerah, dia akan menyelidiki daerah itu secara menyeluruh untuk mencari tahu apakah ada manusia lain yang masih hidup. Sayangnya, semua tempat itu kini telah menjadi wilayah kekuasaan binatang buas, hal ini membuat Yang Chen sangat kesal. Dengan cara ini, Yang Chen segera tiba di wilayah Sekte Naga Hitam. Sekte Naga Hitam sekarang kosong, tak berpenghuni, dan dihuni oleh binatang-binatang iblis di dalamnya. Saat Yang Chen tiba di atas Sekte Naga Hitam, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera memasuki Sekte Naga Hitam dan diam-diam menemukan pintu masuk ke alam rahasia elang besi, lalu memasukinya. Alam rahasia elang besi masih sama seperti di masa lalu, dan saat jiwa Yang Chen tersebar, dia terkejut penguasa elang besi masih di sini. Tampaknya para monster itu sama sekali tidak mencari secara khusus alam rahasia Iron Hawk.
Bahkan jika mereka memasukinya, mereka hanya akan mengira itu adalah alam rahasia biasa, tidak tahu bahwa ada monster besar yang disegel di sini. Iron Eagle Lord bisa dibilang menyedihkan. Rekan-rekannya menyerang di sini, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya. Mengingat janjinya waktu itu, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan langsung memasuki kedalaman alam rahasia Iron Hawk. Tak lama kemudian, Yang Chen tiba di wilayah kekuasaan Raja Elang Besi. Yang Chen hanya melepaskan kinya dengan ringan, dan tak lama kemudian, seekor elang besi raksasa yang menghalangi langit muncul di hadapannya. Si kecil, ternyata kamu, penguasa elang besi menatap Yang Chen dengan heran. Kamu benar-benar telah mencapai kekuatan puncak alam bela diri surga. Penguasa elang besi tercengang, begitu pula Yang Chen. Dia menatap ke arah Iron Eagle Lord, tidak dapat menahan diri untuk mundur, siapa kamu? Perkataannya sudah menunjukkan keterkejutan yang amat sangat karena dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan Iron Eagle Lord. Ketika dia masih lemah, dia sudah menduga bahwa penguasa elang besi memiliki kultivasi seni bela diri di puncak alam bela diri surga, tetapi itu hanya spekulasinya. Bagaimana dia bisa tahu tingkat kultivasi penguasa elang besi yang sebenarnya? Akan tetapi, sekarang setelah dia mencapai puncak alam bela diri surga, dia masih belum bisa melihat kekuatan Lord Elang Besi yang sungguh menakjubkan. Perlu kamu ketahui bahwa meskipun dia tidak bisa melihat melalui para ahli periode integrasi, dia masih bisa menebak beberapa hal, tetapi perasaan yang diberikan oleh penguasa elang besi kepadanya bagaikan pembangkit tenaga listrik tahap demigod tingkat atas yang tidak dapat dipahami. Itu juga masuk akal. Dia seharusnya sudah menduga bahwa ukuran elang besi terlalu besar. Bahkan buaya teror yang pernah dilihatnya hanya berukuran 100 zang. Namun, ketika elang besi melebarkan sayapnya, ia benar-benar menutupi langit, yang sungguh menakutkan. Kuncinya adalah elang besi biasa tidak sebesar itu. Dia belum pernah mendengar tentang elang besi yang dapat tumbuh begitu besar setelah berkultivasi ke alam bela diri surga. Yang Chen, biarkan aku keluar. Tiba-tiba, monyet iblis bermata ungu di ruang sungai 8 ekstremitas berteriak. Yang Chen tak kuasa menahan keterkejutannya dan melepaskan monyet iblis bermata ungu. Ketika monyet iblis bermata ungu muncul, dia membungkuk hormat kepada Raja Elang Besi, bawahan memberi hormat kepada Raja Iblis Elang Besi. Itu kamu, monyet iblis bermata ungu. Raja Elang Besi tersenyum tipis, haha, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kita bersaudara bisa bertemu lagi. Monyet iblis bermata ungu, kamu telah menjadi lebih kuat, mencapai tahap demigod juga. Saya harap penguasa Elang Besi dapat mengampuni nyawa Yang Chen. Monyet iblis bermata ungu membungkuk. Yang Chen sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, Raja Elang Besi berkata dengan ramah, monyet iblis bermata ungu, jika aku ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sejak lama dan tidak akan hidup sampai sekarang. Yang Chen mengerutkan bibirnya, mengetahui bahwa kata-kata penguasa Elang Besi itu benar dan berkata, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku saat itu. 1421 mengunci rantai dewa. Tidak, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, aku tidak membunuhmu saat itu hanya karena aku merasa itu tidak berarti. Pilihanmu memang bijaksana. Aku tidak pernah menyangka kau akan datang untuk menyelamatkanku, tetapi disinilah kau. Ini cukup menarik. Nak, apakah kau masih berencana untuk menyelamatkanku sekarang? Iron Eagle Lord tertawa. Yang Chen dapat melihat bahwa situasinya berbeda dari yang diharapkannya. Dia berkata dengan canggung, jika senior berjanji untuk tidak menyakiti manusia, aku akan menyelamatkanmu. Nak, aku sudah lama kehilangan minat pada manusia. Saat itu, aku dibujuk oleh ular piton pencapai langit untuk datang ke wilayah manusia, tetapi ternyata tidak seperti yang kuharapkan. Sayangnya, sudah terlambat bagiku untuk mundur. Kata Raja Elang Besi tanpa daya. Jika memang begitu, aku bersedia menyelamatkanmu, kata Yang Chen. Iron Eagle Lord tertawa terbahak-bahak, yang penting niatnya. Namun, apakah kau benar-benar berpikir ular piton pencapai surga dan binatang-binatang iblis itu tidak menyadari keberadaanku? Mereka sudah lama datang menemuiku. Sayangnya, mereka tidak bisa menyelamatkanku, apalagi kau. Iron Eagle Lord menunjukkan sedikit kesedihan tetapi tampaknya telah menerima nasibnya dan tidak menganggapnya terlalu serius. Yang Chen terkejut, apa? Mereka sudah melihatmu, dan mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Yang Chen kemudian menyadari bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana seperti yang ia bayangkan. Tampaknya dia telah berteman dengan orang yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu. Tidak heran bulu elang besi begitu efektif. Bulu-bulu itu hanya beberapa langkah lagi untuk mengangkat tubuh ilahi Taichunya ke tahap tubuh ilahi, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh harta karun tertinggi manapun hingga hari ini. Yang Chen, kau tidak tahu banyak tentang kejadian tahun itu. Manusia sangat kuat saat itu, begitu kuatnya sehingga tanpa penguasa elang besi, ular piton pencapai surga tidak dapat mengancam manusia sama sekali, kata monyet iblis bermata ungu perlahan. Kalian manusia benar-benar berkembang dan makmur tanpa tandingan.
Yang Chen dapat melihat bahwa, dengan Kaisar Tiandu menjadi salah satu contoh dan arai roh pelindung telah berdiri selama 1000 tahun, perlu kerjasama para binatang iblis baik secara internal maupun eksternal hanya untuk menghancurkannya. Penasaran, dia bertanya, apa yang terjadi dengan penguasa elang besi saat itu? Dulu, Raja Elang Besi adalah raja sejati wilayah binatang iblis. Saat itu, bahkan ular piton pencapai langit harus memanggilnya, saudara, dan aku adalah salah satu dari mereka yang mengikutinya, kata monyet iblis bermata ungu. Baru pada saat itulah Yang Chen menyadari mengapa monyet iblis bermata ungu tidak bereaksi terhadap ular piton pencapai langit. Ia hanya mengenali Raja Elang Besi. Sekarang dia punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi saat itu. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi Tuan Elang Besi, bagaimana Anda bisa dipenjara di sini? Sekte Naga Hitam seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa yang kau ketahui tentang Sekte Naga Hitam? Pada saat manusia berkembang pesat, tidak ada Sekte Naga Hitam. Namun, penguasa Kaisar Naga Hitam bukanlah orang biasa, menjadi salah satu kekuatan manusia teratas. Dia, bersama dengan beberapa kekuatan teratas lainnya, memasang segel yang kuat untuk memenjarakanku. Karena aku dipenjara di sini, Sekte Naga Hitam didirikan. Tujuan Sekte Naga Hitam adalah untuk menjagaku, itulah sebabnya mereka begitu kuat saat itu. Banyak kekuatan memberi mereka sumber daya atas kontribusi mereka dalam memenjarakanku, jelas Iron Eagle Lord. Yang Chen merasa lega. Siapa yang mengira bahwa ada cerita rumit di balik semua ini? Sayangnya, sekalipun Sekte Naga Hitam mengerahkan seluruh sumber dayanya, kemundurannya tetap saja terjadi, hingga kini, saat kemunduran itu tak terbendung lagi. Itulah sebabnya aku masih hidup. Bukannya Sekte Naga Hitam tidak ingin membunuhku, tetapi mereka tidak bisa. Jika saja aku memiliki kekuatan alam bela diri surga, Sekte Naga Hitam pasti sudah bertindak sejak lama. Jika aku bisa dibebaskan, binatang esensi api pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanku juga, tetapi sayangnya, itu sangat sulit, desah Raja Elang Besi. Tuan Elang Besi, apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagimu? Monyet iblis bermata ungu masih bertanya dengan hormat. Yang Chen merenungkan semua ini, tenggelam dalam pikirannya. Monyet iblis bermata ungu biasanya merendahkan orang lain, namun dia sangat hormat kepada penguasa Elang Besi. Yang Chen menduga bahwa hal itu bukan hanya karena hubungan mereka saat itu. Jika hanya karena itu, setelah 1000 tahun dan mencapai tahap demigod, tidak perlu bagi monyet iblis bermata ungu untuk bersikap begitu hormat kepada penguasa Elang Besi. Mungkin karena kekuatan Iron Eagle Lord tidak sesederhana yang dipikirkannya. Tuan Elang Besi, pasti ada cara untuk membebaskanmu, kan? Tanya Yang Chen. Penguasa Elang Besi tertawa, si kecil, kalau monyet iblis bermata ungu ingin menyelamatkanku, tidak apa-apa. Tapi, apakah kau benar-benar ingin menyelamatkanku juga? Saya mungkin tidak dapat memberikan janji emas, tetapi saya pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh, kata Yang Chen. Anak kecil, ketika aku menyuruhmu menyelamatkanku saat itu hanya candaan, dan aku tidak menganggapnya serius. Namun, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun saja, kau akan mencapai kesuksesan seperti itu. Sekarang setelah kau mengatakan ini, aku tidak dapat membantahnya. Namun, sejujurnya, ada jalan keluar, tetapi kesulitannya adalah sesuatu yang harus kau hadapi sebelumnya, Iron Eagle Lord berkata perlahan, lihatlah sayapku lebih dekat. Yang Chen dan monyet iblis bermata ungu mengarahkan pandangan mereka ke sayapnya dan menemukan rantai kunci besar mengikat mereka, segel yang lengkap. Rantai kunci ini disebut rantai Dewa Pengunci, Tuan Elang Besi mendesah, ini adalah harta karun tingkat atas yang ditempa oleh upaya gabungan dari sedikitnya 5 harta karun tertinggi manusia yang telah mencapai tingkat harta karun Suantian Premium. Rantai ini dibuat khusus untukku. Rantai pengunci dewa, apakah itu berarti hanya orang yang telah mencapai keilahian yang dapat mematahkannya? Yang Chen menebak, kata Raja Elang Besi, mungkin saja. Yang Chen menghirup udara dingin dalam-dalam. Tampaknya kekuatan manusia saat itu benar-benar luar biasa. Sebuah pertempuran yang terjadi 1000 tahun yang lalu, mungkin banyak hal yang terkubur dalam sungai sejarah yang panjang. Jadi, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang, apakah kau masih ingin menyelamatkanku? Tanya Iron Eagle Lord. Yang Chen merenung sejenak sebelum berkata, junior tidak bisa menjaminnya, tetapi jika tiba saatnya aku bisa menyelamatkan senior, aku pasti akan menepati janjiku. Hahaha, bagus, selama kamu punya niat ini, aku bisa tenang. Jika kamu benar-benar menyelamatkanku suatu hari nanti, aku pasti akan memberimu kesempatan Ji Yuan. Sejujurnya, justru kesempatan inilah yang membuatku bisa mencapai level ini. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui di dunia ini yang tidak kamu dan aku ketahui. Iron Eagle Lord tertawa terbahak-bahak, dengan pencapaianmu saat ini, masih terlalu banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang Chen mengangguk, merasa sangat gembira saat mendengar penguasa Elang Besi menyebutkan kesempatan itu, tetapi juga menyadari bahwa meskipun dia telah mencapai alam bela diri surga, masih banyak hal yang berada di luar kendalinya.